Sandy Walsh menyatakan keinginan bela timnas Indonesia U23. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh mengungkapkan keinginannya untuk bela tim U23, padahal kini usia Sandy Walsh sudah menginjak 28 tahun. Lantas, bagaimana caranya pemain Cafe Michelin ini tampil bersama skuad Garuda Muda? Keinginan itu bisa terrealisasi jika timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 mendatang. Ya, Sandy Walsh bisa membela Garuda Muda jika Sintayong mengantarkan tim Merah Putih ke Olimpiade 2024. Saya benar-benar berharap timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024 Paris, ujar Sandy Walsh di YouTube miliknya. Sehingga saya bisa mungkin bergabung dengan mereka, sambungnya. Keinginan Sandy Walsh ini muncul setelah kekasihnya Aislinn Konig berhasil membawa tim basket putri Kanada ke Olimpiade 2024. Itu akan menjadi pengalaman yang keren, ucap Sandy Walsh lagi. Nah, jika timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade, maka ada aturan 3 pemain senior bisa tampil dengan skuad. Sandy Walsh terang-terangan memberikan kode untuk Sintayong lewat pernyataan tersebut. Untuk lolos ke Olimpiade 2024, timnas Indonesia U23 harus melewati perjuangan panjang. Sebab Garuda Muda setidaknya harus menjadi 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024. Atau setidaknya timnas Indonesia U23 masuk semifinal dan menjadi tempat keempat. Jika finish di tempat keempat, maka timnas Indonesia U23 akan menjalani play-off melawan wakil Afrika. Adapun di Piala Asia U23 2024, Sintayong dapat target yang tinggi. PSSI mematok agar pelatih asal Korea Selatan ini bisa membawa Garuda Muda lolos dari fase grup. Di sisi lain, Sintayong sangat percaya diri karena dia mengaku anak asuhnya mampu melaju hingga semifinal. Nantinya perjalanan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 akan jadi bahan evaluasi PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong atau tidak. Nah, di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 bertemu lawan sulit. Timnas Indonesia U23 segrup dengan tuan rumah Qatar, Australia, hingga Yordania. Dari pemain andalan hingga kehilangan tempat di timnas Indonesia, ini kata Dendi Sulistiawan. Penyerang Bayangkara FC Dendi Sulistiawan bicara soal dirinya yang dari pemain andalan hingga kehilangan tempat di timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan beberapa waktu lalu memang ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini karena pemain berusia 27 tahun tersebut mulai kehilangan tempatnya di timnas Indonesia. Apalagi saat skuad Garuda tampil di Piala Asia 2023. Dendi Sulistiawan tak pernah dimainkan sama sekali oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut lebih memilih menurunkan pemain muda yakni Rafael Struijk dalam 4 pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan pemain Persela Lamongan tersebut dipastikan hanya duduk di bangku cadangan dari 4 laga baik pertandingan, penyisihan grup, hingga babak 16 besar. Dendi masuk bangku cadangan saat tim Merah Putih melawan Irak, Jepang, Vietnam, dan Australia. Akan tetapi, dia tak masuk ke lapangan sama sekali sebagai pemain pengganti. Dendi sebelumnya menjadi salah satu pemain andalan Sintayong. Dendi menjadi salah satu pemain yang berhasil dilirik Sintayong pada tahun 2022. Setelah mendapat kepercayaan Sintayong, Dendi Sulistiawan memberi jawaban saat tampil melawan Curaçao. Dendi sukses mencetak gol debutnya bersama timnas Indonesia saat skuad Garuda mengalahkan Curaçao dengan skor 2-1 pada 24 September 2022. Setelah keberhasilannya tersebut, Dendi Sulistiawan menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Dia bahkan sukses mencetak 2 gol pada Piala AFF 2021 ke gawang Filipina dan Brunei Darussalam. Tak hanya itu, saat skuad Garuda menjalani laga FIFA Matchday, Dendi juga sukses mencetak 2 gol di 2023. Dia berhasil membobol gawang Burundi saat timnas Indonesia menang 3-1 pada 25 Maret 2023.
Kemudian gol terakhirnya Dendi saat membela timnas Indonesia melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 lalu. Namun setelah penampilannya tersebut, Dendi mulai kehilangan tempat karena di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Januari lalu, dia tak mendapatkan menit bermain sama sekali. Menanggapi hal tersebut, Dendi mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi ini bukan soal kehilangan tempat atau tidak. Penyerang Bayangkara FC tersebut mengatakan bahwa soal timnas Indonesia ini pastinya yang lebih tahu adalah pelatih. Menurut Dendi, pelatih Sintayong yang lebih paham taktikal, sehingga dia bisa memutuskan bakal menurunkan siapa. Untuk itu, alih-alih menyalahkan pelatih Sintayong soal dia yang kehilangan tempat, Dendi justru menerima keputusan dari pelatih asal negeri Gingseng tersebut. Menurutnya, pemilihan pemain saat lawan tim-tim besar di Piala Asia 2023 lalu itu semua tergantung taktik yang diterapkan pelatih. Oleh karena itu, dia tak terlalu pusing karena semua demi kebaikan timnas Indonesia. Kalau soal ini, kembali lagi ya, mungkin soal taktikal pelatih ya, ujar Dendi Sulistiawan saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Timur pada Minggu 18 Februari 2024. Bukan masalah tempat dan tidak mendapatkan tempat, tapi memang setiap pertandingan itu berbeda taktik juga, ucapnya. Jadi mungkin melawan tim ini dan ini pasti memiliki taktik berbeda, tuturnya. Daftar pelatih timnas Indonesia 2024 di semua level. Kedatangan Satoru Mochizuki untuk menangani timnas putri Indonesia membuat komposisi pelatih timnas Indonesia di semua level komplit. Berikut daftar lengkap pelatih timnas Indonesia saat ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Sintayong menandatangani kontrak selama 4 tahun bersama Timnas Indonesia sejak 2020 hingga Desember 2024 lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI selama 6 bulan hingga Juni 2024 mendatang. Kini, STY tengah berjuang membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong. Selain menangani timnas level senior, Sintayong juga dipercaya untuk melatih Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri. Indra Safri ditunjuk PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U20 sejak Desember 2023 hingga 2027 mendatang. Timnas Indonesia U20 ini akan dipersiapkan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Nova Arianto ditunjuk PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia U17 sejak Februari 2024. Tim ini dipersiapkan untuk tampil di Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 pada 2025 mendatang. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki. Teranyar PSSI resmi menunjuk Satoru Mochizuki untuk melatih Timnas Putri Indonesia. Pelatih asal Jepang itu mendapatkan kontrak dari PSSI dengan durasi 2 tahun.